banyak lika-likunya banyak. Jadi pada saat kayak gitu kita milihnya nyerah atau kita cari akal lagi. Dark Wave. Nah, waktu itu saya udah diajarin jangan pernah serahin satu barang ke konveksi. Jadi barang ini bisa kita dapat dari konveksi A. Karena saya pikir, oh saya harus belajar barang ini karena ini barang punya dia loh. Dia yang ciptain model buat saya. Tapi teman saya bilang nggak begitu, pasar itu jahat, dia bilang. Nanti dia pasti bisa jual ini ke mana-mana, dia bilang. Nah, jadi nggak original lagi. iya, Oke. saya pikir nggak bisa. Maksudnya saya berpikir baik gitu loh, nggak boleh. Dan teman saya ini jadi kenyataan, ternyata dia jual kemana-mana, jadi serangin saya semua dan kasih modal ke orang-orang lebih murah. Lebih murah. Nah di situ saya tahu, akhirnya di situ saya baru berpikir secara bukan baik sih, tapi harus benar. Logical bisnisnya seperti apa? Betul. Ya? Jadi pada saat di dunia bisnis kita nggak bisa hanya berbuat baik, tapi kita harus tahu strategi bisnis kita yang benar tuh seperti apa. Benar. Jadi bukannya kita mau jahat tembak produk dia kasih ke tempat lain, enggak, tapi kita udah harus ada strateginya. Benar. Seperti apa? Betul. Wow, oke. Boleh dong, maksudnya kalau misalnya gue pengen tahu lagi, kan banyak nih kayak tadi lu bilang bahwa lu naik turun. Gue mau tahu dari sisi wanita lo nih, sisi wanita lo, dia sempet komplain gak sih sebenarnya? Kalau gue boleh tahu, maksudnya kan jarang banget cewek yang mau diajak susah ya kan? Gue mau nggak ya? Oke, tapi maksudnya itu tuh maksudnya gue pengen juga ngebuka mata wanita-wanita saat prianya lagi berjuang gitu kan. Ada saat emang ada pilihan sih, lu tinggalin atau lu nanti menyesal kan kayak gitu kan. Nah gue pengen tahu sebenarnya motivasi lo terbesar kan, kalau gue denger dari cerita lo kan tadi adalah bini lo sampai sakit dan segala macam. Nah gue mau tahu di saat dia diajak berjuang sama lo, dia pernah berkeluh kesah atau dia pernah apa sih sebenarnya tanggapan dia? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah. Wow. Dan dia selalu support sih, karena dia tahu dan dia bisa pilih orang yang benar loh kayaknya. Dia bisa pakai visi. Dia bisa lihat visi ya, tuh kan gue bener kata kayak gitu sekarang ya kan. Kalau kata teman-teman gue ya, satu hal pada saat kalau aku lagi jatuh, dia orang kadang bilang kita nggak bisa ngomongin lu lah bro, dia bilang lu lebih pengalaman lebih banyak, pintar juga lebih pintar, terus pahit garam manis lu udah lebih cicipin. Cuma satu hal yang bisa saya ngomong, kata temanku, lu beruntung punya dapet istri lu, dia bilang. Ya karena si Fenty istriku itu dia kalau aku udah mau apa dia nggak pernah larang aku, tapi pada saat aku gagal dia nggak pernah salahin. Ya nggak apa-apa, dia coba lagi aja, kita masih muda kok, kayak gitu. Ya kita fight kayak gitu. Dan dia support apa yang aku jalanin, dia selalu support kayak gitu. Dan maksudnya di saat memang lagi jatuh itu kan pasti kena ke mental lo, maksudnya Pasti. ke mental dia. Maksudnya lu ngeliat gak sih dia tuh kayaknya gimana? Dia tahan. Jadi dia support aku, dia tahan. Wow. Jadi pada saat lagi sedih, kayak kita kehilangan misalnya kehilangan omset berapa ratus juta sampai itu, aku kesel banget. Ya dia santai aja, dia tenang, pikirin aja yuk. Jadi aku keselnya ngeliat dia begitu, yaudah aku kesel cuma 1 hari, yuk kita pikirin lagi kita gimana balik. Keren sih, wah. Jadi Wanitamu keren banget. jadi kita nggak boleh dua-duanya kebawa perasaan. Iya, Ya, perasaan. kayak gitu. Bisnis juga nggak boleh baper. Kalau baper ya susah sih. Iya benar. Karena Bisnis kalau baper berlarut-larut mati kita nanti. betul karena kayak yang kita tahu sebenarnya bisnis itu maksudnya gini, orang yang udah tajir yang melintir aja gitu kan, maksudnya konglomerat aja dia juga pasti ada di titik ya dia pasti jatuh. Betul. Benar dong. Betul. Tapi di saat dia titik yang jatuh dia malah seneng karena apa? Karena dia itu waktunya belajar. Betul. Benar ya? Dan bisa jadi itu adalah satu pijakan baru dia untuk loncat lebih tinggi. Benar, setuju Ya. banget itu. Dan ini yang lo rasakan kan. Betul. Setiap lo jatuh yang dari baja, terus itu dapat asuransi bagus, Betul. terus lo jatuh Betul. dari asuransi dan ini lebih bagus kan. Betul. Gitu. Betul. Keren banget. Wow. Terus gue mau tahu, lu mungkin memang karena ini ya, maksudnya karena lu kan memang menjaga hubungan sangat baik banget kan ya, seperti lu bilang kan. Jadi orang-orang saat lu jatuh juga membantu lo dan biasa gitu kan. Tapi hebat ya, maksudnya lu semuanya dijalin dari minus ya. Dari minus, betul. Jadi makanya aku kadang udah sekarang kalau flashback ya, bersyukur banget kayak dulu nggak ada niat jahat mau kerja sama orang terus mau nembak barang orang dari proyek. Kalau temen nih udah masuk proyek terus kita mau ambil proyeknya, kita nggak begitu. Terus lihat rezeki teman lebih bagus ya kita seneng, kita nggak iri gitu. Bersyukur banget dari dulu begitu. Jadi bersyukur banget karena makanya aku bilang dari awal aku bersyukur sama papa mama aku, didik aku keras sekali kayak gitu. Jadi bisa benar jadi orang. Jadi pada saat kita jalan
ke semua pihak itu nggak ada yang kita rugikan. Jadi pada saat itu semuanya bisa jadi networking. Jadi sampai satu titik pada saat aku sekarang kalau mau flashback, aku pikir-pikir sebenarnya hidupku nggak susah sih. Tiap kali baru mau susah, jalannya cepat. Iya, tiap kali susah jalannya cepat. Ya kayak gitu. Jadi benar-benar wah ini kalau di flashback ya aku bisa cerita ke anakku. Jadi aku mengulang itu beberapa kali dan aku bisa tunjukin aku bisa berhasil kayak gitu. Betul. Walaupun belum gede banget. Baru tahap pertama lah. Wah, dahsyat masih. Nah, tapi gini, maksudnya keren. Gue masih speechless sih. Maksudnya keren banget ya lu memulai dari semuanya minus. Terus pernah nggak sih di momen-momen lu ngerasa titik pernah mau menyerah? Pernah. Namanya cowok ya pasti pernah sampai pikir aduh waktu itu jadi momen waktu itu adalah pada saat papa karena sakit jantung di 2014, tapi itu lumayan lagi bagus-bagusnya. Nah, tapi pada saat 2015-2016 itu aku ada janji ke satu keluarga, aku bilang kita akan ke Kanada bareng karena ciciku akan married sama orang Kanada. Aku bilang aku akan take over, pokoknya kita ke Kanada ya. Nah saat itu adalah transisi dari perusahaan asuransi ke online. Di asuransi aku lagi begini banget, terus waktu itu mau pergi. Wah itu aku, makanya aku bilang money managementnya hancur set. Tapi aku nggak bisa cerita keluh kesahku kepada orang tua, kepada orang rumah aku nggak bisa cerita. Aku lagi hancurnya, aku nggak bisa cerita. Dan itu aku udah persiapkan. Nah di situ adalah aku berpikir kok begini banget ya. Kadang aku harus berkorban untuk kesenanganku, untuk kepada yang bukan aku pribadi gitu loh, kepada bukan hanya keluarga sih, tapi kepada yang lain, yayasan lah segala macem. Karena aku berpikir kenapa aku harus lakukan itu, kenapa aku nggak benar-benar buat aku egois buat aku sendiri aja, aku nikmatin gitu loh. Tapi sampai satu titik ya ini titipan ya. Jadi uang itu punya value-nya kalau buat aku sendiri ya aku satu kecil, tapi kalau aku value-nya bisa buat banyak ya impact ya jadi bisa banyak yang bisa nikmatin lah gitu mah. Betul setuju banget. Jadi gue suka sih, maksudnya kayak misalnya sebenarnya adalah yang kita kejar tuh bukan duit nih. Betul. Bener ya. Maksudnya bullshit lu nggak perlu duit. Perlu, tapi dari duit itu bisa memberikan impact apa? Benar dong. Maksudnya bukan jadinya lu serta merta semua value-nya duit, akhirnya lu menghalalkan segala cara, benar kan? Wow, keren ya. Maksudnya lu, wow, itu di situ lu titik down ya. Titik down banget dan berpikir kan aku kan cowok satu-satunya. Terus keluarganya istriku juga bukan keluarga yang mapan-mapan banget. Jadi kita tulang punggung tiga keluarga. Ya, kedepannya kalau misalnya susah, keluarga susah pasti kita harus bantu benar kan? Benar dong. Jadi aku udah berpikir gimana caranya aku men-take over untuk tiga keluarga ini. Jadi makanya kalau orang bilang wah, Sutrisno pelit, hitung-hitungan, whatever. Aku punya perhitungan aku sendiri. Aku punya tahu pengeluaranku seberapa banyak, walaupun pemasukanku banyak. Jadi nggak kayak dulu, masuk banyak, royal. Ya, sekarang udah benar-benar harus maintain dan harus scale up kan. Benar. Jadi karena ada tiga keluarga yang tanggung. Ya, jadi harus ada bisa wise mengatur dengan tanggungan tiga keluarga ini. Jadi walaupun nggak besar tapi itu kan konsisten akan terus pokoknya jalan terus gitu ya. Jadi makanya dari situ harus benar-benar bisa, jadi sebagai kita entrepreneur selain kita kelola buat sendiri menurut aku ya kita juga harus bisa berbagi buat keluarga besar sih. Benar, karena kan ya kita nggak ngebangun satu bisnis ini adalah untuk legacy, benar betul. Dan impact buat keluarga juga, bukan yang hanya serta merta ya untuk kita sendiri kan. Betul. Oke, keren ya. Maksudnya ini dahsyat sih, value-nya keren sih. Terus gue masih amazed sama bini lo sih, masih amazed banget. Maksudnya keren ya, maksudnya dia nggak pernah yang ikutan down tapi dia menahan ya. Iya, dia selalu tahan. Jadi kalau dia lagi sedih pun, kalau lagi pas saat aku down, dia pasti mungkin nangisnya di kamar mandi kali. Jadi dia nggak pernah nungguin depanku. Oh iya? Iya, aku tahu dia lagi sedih juga, tapi aku nggak bisa mengayomi dia. Tapi karena aku tahu dia bersembunyi dan nanti dia balik dia untuk kuatin apa lagi, ya udah, aku juga jadi makin kuat gitu loh. Nanti kita udah lewatin itu ya kita baru komunikasi, baru sharing. Keren. Oke, ini dahsyat banget sih. Terus gue mau tahu dong, maksudnya gini, sebagai pengusaha muda, ini kan lu udah ya bisa dibilang lu sudah menjajaki level yang lebih lagi di depan lo, dan apa sih next step lu untuk
satu brand sih, punya satu brand yang dimana brand ini bisa membantu banyak kehidupan orang. Ya, jadi kan kalau kita buka brand, terus brandnya jalan, brand itu berguna buat masyarakat juga, masyarakat pakai itu senang, terus kita bisa bantu banyak keluarga juga dari yang kerja sama kita. Ya pengennya sih seperti itu. Jadi ada satu brand yang kita bisa besar dan kita jalan kayak gitu, dan itu made in Indonesia. Oh, ini bisa kolaborasi sama saya. Siap. Langsung ditembak. Nggak, tapi oh ya itu karena memang kita memang pengen mengharumkan nama Indonesia. Betul, ya, betul. keren, Bagaimana buatnya kita orang Indonesia lah, ya dari Harus Indonesia, support, ya. dan kita harus besarkan produk indie brand kita, lokal brand kita. harus bangga gitu. Betul. Maksudnya bukan hanya dengan ego yang gue pakai yang mahal nih dan segala Enggak. macam, tapi produk luar gitu kan. Terus kapan kita menjadi dominasi atau tuan rumah di Betul. negeri sendiri kan sebenarnya. Kita mau generasi bawah kita bangga pakai produk lokal kita. Exactly. Toh produk itu udah banyak yang keluar negeri loh, Betul, ya kan. betul. Ngapain kita harus import terus, tapi ekspor dong. Oh ya, amin. Amin. Terus oke, berarti mau bikin brand dalam kurun waktu berapa lama kira-kira? Sekarang lagi on progress. Sekarang on progress, tapi karena masih terkena dampak dari PPKM lah segala macam, jadi belum smooth banget. Doakan awal kuartal tahun 2022 udah launching. Wah, Doakan. kita harus tunggu nih. Apalagi ya, maksudnya karena memang kalau misalnya jiwanya memang pembisnis tuh kalau udah step di sini oke, yuk Ya. kita mencoba lagi yang Betul, baru ya. betul. Jadi dan maksudnya wajar gitu saat dimana memang naik turun ya kan, Pasti, bangkrut pasti. segala macam, sampai gue sering baca buku adalah bangkrut itu perbedaannya dengan miskin seumur hidup, bangkrut sementara kan gitu kan ya. Setuju, Mak. Itu mentalnya yang harus kita Betul, kenain ya. betul. Itu mental creative planner. Jadi menurut gua ini pasti running well banget brand lo karena lo jago Amin. juga nih. Ini mau nanti jualannya online juga. Online dan mungkin offline. Online dan offline. Jadi Oke. karena ada beberapa partner, ya partner juga udah ada yang punya banyak offline store. Jadi kita udah ada beberapa strategi marketing. Ya kita akan push ya secara dua-duanya, online offline kita akan push. Bahkan mungkin dengan nanti sistem kita akan juga kalau kedepannya jalan ya kita akan buka reseller. Reseller, Betul. distributor lah ya. Betul, Oke. betul. Itu cara untuk supaya perekonomian juga muter kan. Betul, mereka kan. betul. Wow, keren. Oke. Ini kita mau berarti kan dalam waktu dekat memang lo next stepnya adalah bangun brand. Betul. Gue mau tahu dong step lo paling jauh lo mau di apa sih? Ujungnya sih pengen buka satu tempat di mana orang bisa one stop shopping. Wah. Pengennya ya, jadi one stop shopping di mana datang ke tempat saya ada semuanya. Wah. Oke. Ada semuanya dan segala Ada macam ya. semuanya. Ya. Oh, oke. Lo mau buka itu ya ujungnya. Tentunya nggak sendiri. Jadi aku sistemku adalah ya kalau kita mau lari cepat ya kita sendiri kan. Tapi kalau Iya. kita mau lari jauh Long last, ya. kita sama-sama. Betul. Jadi ya untuk mewujudkan itu ya kolaborasi. Ya jadi misalnya siapa yang punya brand ini, siapa punya brand ini, ayo kita kerjasama. Ya, tapi tentunya itu jangka visiku panjang Panjang. sekali. Ya aku pengen orang datang ke tempatku adalah one stop shopping. Apa aja ada. Oh, Kayak gitu. keren. Oke, gue mau dong selalu sampein kepada para creative planner karena gini, kalau orang kan yang baru usaha nih, kayak orang baru usaha dengan modal pas-pasan pas mereka mulai kesandung nih, entah kesandung dengan COVID, kesandung dengan PPKM. Betul. Gimana cara untuk mereka berdiri sendiri? Karena bagi gue mereka sudah melabel diri mereka, aduh gue gagal nih. Gimana Bang? Dengan lu yang berkali-kali naik turun. Labelnya satu disobek, dibuang. Nah itu gimana cara nyobeknya dan buangnya tuh? Soalnya di kepala tuh. Iya. Yang pertama kita kan pasti tahu kita itu salah karena diri sendiri atau karena kondisi. Ya kalau karena kondisi ya kita akan bisa segera mungkin balik badan. Oke. Berarti kita cari cara lain. Misalnya contoh sekarang jualan apa gitu nggak laku. Ya balik badan, jual disinfektan bisa laku balik badan. Aku punya teman satu supply ke Wika, supply alat besar loh ke Wah, Wika. Tapi dari tahun 2019 akhir punya proyek sampai sekarang tidak dibayar. Dan dia jualan disinfektan dan kencang. Dan lebih kencang. Lebih kencang sih enggak, tapi hidup semua karyawannya. Wow. Jadi balik badan. Jadi kan itu kan karena kondisi bukan karena diri sendiri. Ya, kalau karena diri sendiri berarti kita harus evaluasi apakah kita full heart melakukan bisnis kita atau hanya full time. Full time tapi datang ya
Cuma main gitu game, aja ya. time-nya monoton, jadi nggak berkreasi mau Betul. kayak gimana, kreatifnya mandek Betul. gitu ya. Jadi pada saat kita ketemu masalah kita jailbreak. Apa sih sebenarnya salahnya di mana? Oh, salah di saya. Oke, salahnya di mana? Dan kita harus menerima itu. Oke, nggak apa-apa. It's okay. It's okay. It's not to be okay. I'm agree with that. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nggak jadi oke tuh nggak apa-apa. Emang kenapa? Emangnya kalau hari ini nggak oke besok kita mati? Nggak apa-apa. Jalan lagi. Oh, nggak oke di mana? Kita list. Oke, kita lakukan satu-satu dan harus lakukan dengan adil. Ya. Dan setelah berhasil, reward diri sendiri. Benar. Gue mau rewardnya apa? Nah itu yang orang jarang lakukan. Lupa untuk reward ya. Betul. Jadi kayak kesannya mereka, aduh gila ya gue udah kerja keras tapi Nggak reward diri sendiri, capek. otak langsung aduh gue nggak dapet apa-apa nih kan kayak gitu ya. Betul. Tapi emang benar, maksudnya gue setuju sih. Kayak pendiri PayPal juga bilang done better than perfect. Menyelesaikan lebih oke dibandingkan kita harus to be Betul. perfect gitu loh. Jadi ya intinya sebenarnya kalau misalnya lu mau di dalam satu usaha, semua itu lu harus punya 15 step, benar gak sih? Setidaknya lu punya 15 step untuk lu berkreasi, lu mau kayak gimana gitu. Kalau memang lu mau menjadi creative planner, karena kenapa gue bilangnya bukan entrepreneur, Chris? Jadi kalau bagi gue orang entrepreneur yes, tapi mereka hanya seperti panggilan menurut gue. Kenapa gue panggilnya creative planner? Itu karena bagi gue seorang entrepreneur itu harus punya kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan siapapun saat dia menjalankan usaha. Betul. Karena semua way out tuh sebenarnya Tuhan udah ngasih banget. Betul. Way out apapun tuh Tuhan udah kasih. Mau otak lo kan gitu kan ya. Karena bagi gue senjata paling utama di dunia ini yang paling mematikan itu adalah otak sama hati. Betul. Mematikan ke diri sendiri atau market sebenarnya. Betul. Bener dong. Itu tergantung semuanya. Jadi gue suka banget nih ngobrol sama orang ini ya, karena masih muda banget, walaupun tadi udah ada kisi-kisinya umurnya. Udah nggak terlalu muda. Muda tapi omset udah keren banget gitu ya, dan punya visi yang sangat luar biasa membangun Indonesia ya. Karena gue juga sangat happy banget saat namanya teman-teman kita untuk maunya membangun Indonesia, bukan yang belaga-belaga aduh gue ada IT pakai Indonesia itu udah gue aduh please deh gitu kan ya, sedangkan dia hidupnya di Indonesia. Oke, Chris, thank you banget lu udah ke Indonesia ke gua gitu ya, ke kantor gua, dan memberi apa ya sudut pandang yang sangat luar biasa untuk para kreatif muda gitu ya. Terus kalau sebelum gua tutup nih ya, ada titipan pertanyaan. Omsetnya berapa? Omsetnya berapa nih? Kira-kira berapa digit? Iya betul dia tuh ya. Digit ya, berapa digit? Di atas berapa? Range-nya aja, berapa? Range-nya itu ya per tahun ya di atas di atas deg-degan ya. Di atas 10 lah. 10 ya. Oke. Tapi gua tanya sebelum ini gua jadi kepikiran ngomongin omset. Omset lo ini kan kalau misalnya ya, kalau kita ngomongin adalah buka toko, berarti kan lo ada biaya untuk sewa, ada biaya untuk ya lo ads juga misalnya kalau misalnya sekalian online, terus ada biaya untuk lo ya bayar segala macam banyak deh. Betul. Kalau online tuh sebenarnya banyak nggak sih biaya lo? Banyak atau enggak itu tergantung kita manajemen, karena itu biaya akan masuk kepada HPP. Oh biaya udah lo hitung Pasti. HPP. Ya, jadi biaya itu akan masuk ke HPP. Jadi makanya besar kecilnya adalah tergantung dari kita mau berapa margin kita. Kalau margin kita mau dapat nih, ya cost kita ya semua di under situ, nggak masalah. Okay. Karena kan kita kan hitungnya adalah dijadikan ke HPP. Kayak gitu. Karena kan kalau misalnya buka toko kayak misalnya maksudnya dagang yang kecil-kecil misalnya juga mau namanya bangun brand ya, bangun brand kan berarti kita juga ada namanya perhitungan kayak ngajak orang kolaborasi, kita ajak makan dan segala macam. Nah, kalau di online itu biaya paling besar apa? Di online biaya paling besar ya ads ya. ya. Tapi maksudnya masih logik atau enggak? Masih. Kan karena kalau gua denger ya ada yang ads-nya sampai sekian M. Wah, itu aku belum sampai sejauh itu. Itu. Itu memang kalau udah pemain besar ya dia orang terus perputaran orang besar ya bisa sampai sebegitu. Nah, kalau aku belum sampai segitu lah. Masih aku nih masih butiran debu. Masih jauh pokoknya daripada yang jago-jago, jauh banget. Jadi maksudnya berarti biaya paling gede lu ads ya? Ads pasti. Udah paling ads ya. Sama ya, maksudnya semuanya pasti marketing ya, tapi lu lebih ke ads ya. Betul.
Oke. Jadi itu omsetnya. Jadi kita tahu sekarang omsetnya berapa. Jadi yang mau online nggak usah berkecil hati ya, karena maksudnya kan kayaknya mereka aduh gue mau mulai online, ini gue udah telat atau belum? Kalau kata Jack Ma Alibaba tahun 2019 di China nih, kita ngomong di China itu belum ada sampai 50% penjualan online maksimalnya. Oh iya? Di China itu hari ini pesen TV 65 inch dikirim pakai drone di China. Wow. Langsung dengan jarak misalnya maksimal 10 kilo. Hari ini saya beli nih sekarang tetap nyampe drone di depan. Dan itu belum 50%. Apalagi Indonesia. Itu belum 50%. Jadi sebenarnya ngasih lihat bahwa pangsanya Indonesia tuh masih bisa banget untuk berkecimpung. Jadi belum laut merah ya. Masih biru banget sebenarnya untuk main di Indonesia seperti itu ya. Jadi masih nggak ada kata telat lah sebenarnya bisnis tuh ya, bisnis di online. Jadi yuk maju terus gitu, maksudnya usaha terus, apapun yang lu ngerasa lu bisa lakukan gitu ya. Betul. Menunggu nggak akan membuahkan hasil sih. Kalau kita doing something, ya setidaknya kita capek kalau nggak berhasil. Masih ada capeknya. Masih ada hasilnya capek gitu kan. Tapi itu capek itu adalah buah dari pengalaman kita yang nanti kita bisa lakukan untuk kita tidak lakukan lagi dengan cara yang sama. Benar banget, karena experience itu adalah salah satu guru terbaik. Betul. Keren banget nih pokoknya hari ini gue seneng banget ketemu Trisno gitu ya, karena banyak insight-insight yang dan value-nya bagus-bagus banget. Oke? Thank you banget Trisno. Thank you, Ma. Makasih banget. Aduh gue seneng banget datang. Thank you banget gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu, dan kita nanti coba tanya ya kira-kira kalau dia udah launching bisa nggak sih kita panggil lagi gitu. Boleh. Kalau udah mau promo ya kan. Oke, thank you bagi teman-teman yang masih mau merintis, tolong ikuti jejaknya Trisno karena dia tidak pernah ada kata menyerah sedikit pun walaupun capek, benar ya? Menyerahnya cuma kok kayaknya susah banget gitu ya waktu itu ya, dengan kondisi memang minus dan segala macam. Jadi semua itu butuh perjuangan, semua itu tidak ada yang katanya sekarang ini rebahan nanti ada yang ngerjain. Aduh please, udah nggak ada. Itu hanya apa ya dibilangnya, itu hanya ilusi menurut gua gitu ya. Lu rebahan tiba-tiba ada datang gitu, kecuali kita melakukan hal-hal yang menurut gua lu datang cepet uangnya, tapi juga akan keluarnya juga akan cepet gitu ya. Nggak ada instan. Nggak ada instan, kecuali mie instan. Itu pun ada prosesnya. Iya, ya kan? Oke, thank you. Tolong subscribe channelnya kalau misalnya memang menurut lu ini bermanfaat gitu ya. Subscribe, like, and share dan komen. Thank you and see you.